Green Theory muncul sebagai respon yang kemudian berkembang menjadi ideologi baru dalam dunia politik. Penentangan terhadap antroposentrisme adalah munculnya paham eksosentrisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frela Adinda dengan NIM 174221037 dari kelas Teori Politik A akan menjelaskan tentang Green Theory. Krisis lingkungan hidup yang terjadi pada beberapa dekade terakhir mulai dikaji dan dibahas dalam studi ilmu politik. Isu-isu lingkungan hidup seperti pencemaran udara, degradasi keanekaragaman hayati, penipisan lapisan ozon, dan perubahan iklim sudah dibahas di forum-forum internasional seperti PBB. Isu mengenai kerusakan lingkungan hidup telah menjadi agenda pembahasan pada forum internasional di PBB pada tahun 1972 di Stockholm. Akibat dari fenomena tersebut, Green Theory muncul sebagai respon yang kemudian berkembang menjadi ideologi baru dalam dunia politik. Tak hanya itu saja, Green Theory juga muncul sebagai salah satu bentuk kritik terhadap teori-teori ilmu politik dan studi hubungan internasional terdahulu yang terlalu mementingkan human self-centered yang meminggirkan keberadaan lingkungan hidup dalam kajiannya. Menurut Gurin tahun 1992, dalam Green Theory terdapat sebuah ciri khas yang berkaitan dengan visi moral, yaitu Green Theory of Values. Dalam hal ini, moralitas yang dibawa yaitu terdapat pembatasan dalam pengembangan materi manusia. Hal ini dilakukan demi melestarikan lingkungan hidup, atau dapat dipahami bahwa kebebasan manusia dalam mengkonsumsi atau mengelola sumber daya alam dibatasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Green Theory menentang paham antroposentrisme. Antroposentrisme merupakan paham yang terlalu memusatkan manusia sebagai subjek utama. Bentuk penentangan terhadap antroposentrisme adalah munculnya paham eksosentrisme. Eksosentrisme merupakan paham yang memfokuskan pada lingkungan hidup atau ekologi. Green Theory hadir untuk membantu mendalami dan memahami bagaimana hubungan lingkungan dengan manusia dan ekonomi dan negara. Kemudian, apa contoh penerapan Green Theory? Contohnya adalah penerapan carbon tax di Swedia. Swedia menerapkan pajak karbon semenjak 1991, yang merupakan salah satu tertinggi di dunia. Kebijakan ini mendorong perusahaan dan individu untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Hasilnya, Swedia berhasil mengurangi emisi karbon sebesar lebih dari 25% sejak tahun 1990 sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat saya, Green Theory ini bukan sekedar hanya alternatif ideologi, tetapi juga kebutuhan yang mendesak dalam tata kelola politik global. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan, keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan publik. Politik hijau menawarkan pendekatan yang transformatif dan melampaui logika pembangunan konvensional berbasis eksploitasi sumber daya. Politik hijau menuntut perombakan paradigma ekonomi dan politik dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekosentrisme yang mengutamakan kepentingan ekosistem secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan manusia sebagai tokoh utama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.